Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa Abu Dawud an Mu'adz bin Jabal au kama qala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam kita menjalani hidup di dunia ini tidak sampai keliru, salah atau tersesat jalan. Karena banyaknya godaan yang senantiasa berupaya untuk membelokkan dan membengkokkan tujuan hidup kita dari berbagai muslihat setan, baik dari golongan jin ataupun golongan manusia yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas, mendengung-dengungkan, membisik-bisikkan agar manusia menganggap yang salah sebagai yang benar, menganggap yang buruk sebagai yang baik, dan kemudian meninggalkan, menjauhi kebaikan dan kebenaran. Maka kita di dalam menjalani hidup ini bisa terjaga, tidak sampai tergelincir dari tipu daya setan itu, kalau di jiwa kita tumbuh sikap ikhlas yang merupakan pilar daripada ketakwaan. Illa ibadakal mukhlasin. Beriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berusaha mengikuti rukuk dan sujud beliau untuk mendapatkan anugerah dan karunia serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah rukuk dan sujud,
kita buktikan jiwa kasih sayang kita kepada sesama sebagai karakter pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dengan beliau, baik di saat beliau masih hidup menjadi sahabat beliau, ataupun beliau sudah wafat menjadi pengikut setia beliau, utamanya yang bergabung dalam identitas Muhammadiyah. Mereka rukuk dan sujud setelah tegak dan tegas, tidak ada kompromi dengan kekufuran, tidak ada tawar dan negosiasi dengan kesyirikan dan kemungkaran, tegak di atas kebaikan dan kebenaran. Mereka rukuk dan sujud. Yang mereka harapkan hanya karunia Allah, penghargaan dari Allah, bukan penghormatan dan penghargaan dari sesama. Apa yang mereka inginkan dari rukuk dan sujud mereka adalah meraih ridho Allah, senangnya Allah kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Hatinya khusyuk, takutnya hanya kepada Allah. Semua yang dikerjakannya adalah untuk membawa Allah bahagia, membuat Allah senang kepada dirinya. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi ini setelah kemarin kita membersamai para hujaj di seluruh belahan bumi dengan berpuasa Arafah ketika mereka sedang wukuf di padang Arafah. Hari ini kita membersamai mereka yang sedang berjuang untuk menyempurnakan ibadah hajinya melalui mabit Muzdalifah, dan insya Allah pagi ini mereka akan melakukan lempar jumroh berada di Aqabah. Hari yang pertama Yamin Nahr, hari sembelihan, kita ikuti dengan sholat Idul Adha. Dan setelah itu kita ikuti dengan menyembelih kurban kita. Walau tadi panitia menyampaikan insya Allah disembelih hari esok. Karena Rasulullah SAW datang kepada beliau seorang laki, ya Rasul, tadi aku telah menyembelih. Tapi Nabi mengatakan, itu sembelihan untuk keluargamu, karena kau menyembelih sebelum sholat Id. Sebelum kamu sholat telah kau sembelih. Maka menyembelih kurban itu diawali dengan sholat Id. Sholat dulu. Fasolli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kau tunaikan sholat dan kemudian menyembelihlah binatang ternak yang kau persembahkan sebagai taqarrub, kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban untuk Allah, bukan untuk yang lain. Karena itu dulu di zaman dua anak Adam namanya Qabil dengan Habil diperintah oleh Allah untuk menyembelih kurban. Karena maksud dan tujuannya yang berbeda. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah adalah kurban manusia yang tergolong bertakwa kepadanya. Maka dari dua bersaudara yang diabadikan oleh sejarah bernama Qabil dan Habil itu, satu ditolak, satu diterima. Yang diterima adalah kurban
dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita pun diingatkan bahwa tidak akan sampai kepada Allah itu dagingnya, apalagi darahnya, apalagi bulu, kuku, dan yang sering diperselisihkan dalam fikihnya. Yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kalian. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanal taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan hati kalian. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pagi ini kita sholat Id, berada di tanah lapang, rukuk sujud, mengharapkan ridho, karunia, penghargaan Allah Subhanahu wa taala semata, dan setelah itu kita bawa ternak-ternak yang kita sayang, yang kita cintai, untuk kita kurbankan, kita persembahkan agar kita lebih dekat dengan Allah. Cinta kita dengan Allah tidak dijedah dengan cinta kita dengan dunia, tidak dijedah dengan harta, dengan ternak, tidak dijedah oleh apapun juga. Karena itu Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan membuat kamu lalai, jangan bikin kamu lengah untuk ingat dengan Allah, bersama keagungan Allah, urusan harta kekayaanmu, urusan anak-anakmu. Dan barang siapa yang karena harta dan anak-anaknya melupakan kepada Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini saudara-saudara kita yang ada di tanah suci lagi menyempurnakan ibadah hajinya, maka kita iringi dengan doa zadallahu at-taqwa. Mudah-mudahan Allah tambahkan bekal bagi mereka dengan ketakwaan. Wa yaghfir lahum dzunubahum. Kita iringkan doa, mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga kita doakan, yassarallahu lahum al khaira haitsuma kanu. Mudah-mudahan mereka di mana saja diberi kemudahan untuk mengerjakan kebaikan. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang laki-laki kepada beliau ketika ia hendak bepergian jauh, hendak safar. Kemudian dia minta diberi bekal, diberi sangu oleh Kanjeng Nabi. Maka Nabi memberi sangu doa. Yang pertama, mudah-mudahan dibekali oleh Allah dengan ketakwaan sehingga sepanjang perjalanannya akan memberi manfaat. Mudah-mudahan dibekali dengan ampunan karena orang dalam perjalanan cenderung melakukan hal-hal yang maksiat. Walau niatnya sudah baik, tapi boleh jadi godaannya lebih kuat daripada niatnya. Maka doakan agar mendapat pengampunan. Dan yang ketiga, Nabi mendoakan mudah-mudahan diberi kemudahan untuk mengerjakan kebaikan. Demikian pula mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang oleh Rasulullah SAW selalu diingatkan bahwa keberadaan manusia di dunia ini seperti orang yang sedang musafir, sedang ada dalam perjalanan. Dia berhenti sejenak untuk menikmati perbekalan yang ia bawa. Disinilah kesadaran yang paling besar yang harus kita punya, bahwa kita di dunia ini sedang safar. Kita di dunia ini sedang melakukan perjalanan menuju ke kampung abadi kita, ke kampung yang sudah disediakan oleh Allah, yang penuh dengan kenikmatan, yang oleh Rasulullah SAW dijanjikan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap dari umatku akan masuk surga, akan kembali ke kampung halamannya dengan penuh riang gembira. Dia tersenyum, wajahnya berseri
karena amal yang dikerjakannya tidak salah. Apa yang dibawanya tidak keliru. Semua yang dia butuhkan untuk di kampung akhirat, dia telah ambil semua ketika ada di perjalanan dunia ini. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali yang enggan untuk masuk surga. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul di antara kami yang enggan untuk masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ia taat, patuh, mengikuti apa yang aku berikan percontohan kepadanya, menata hidup, mengelola kehidupannya dengan gaya yang aku contohkan padanya, maka dia adalah penghuni surga. Dan siapa yang kemudian berpaling dari sunnahku, berpaling dariku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke surga. Masya Allah, kita diberikan jaminan oleh Rasulullah sepanjang kita menjadi umat beliau, insya Allah kita akan kembali ke kampung akhirat kita, berada di hunian yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Memang tidak sama calon-calon penghuni surga dengan calon-calon penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Calon penghuni surga adalah orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil di dalam melewati safar dunianya dengan tetap berbingkai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah merupakan momen yang sangat berharga bagi kita untuk bertafakur, untuk merenung dan memikir ulang, bermuhasabah, menghitung-hitung posisi kita sudah sampai di mana terkait dengan kesiapan kita. Inni dahibun ila rabbi, kita pada akhirnya hendak menuju kepada Tuhan yang mencipta kita. Kita ini titik akhir jalan kaki yang kita langkahkan, impian dan ingin yang tumbuh di dalam hati jiwa kita. Akhir dari semua itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berpulang kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Maka sudah barang tentu di dalam kita bertafakur, kita merenung, kita berpikir di dalam mempersiapkan diri kita, akankah ketika kita telah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tersenyum bahagia karena catatan amal kita sangat baik dan menggembirakan, atau sebaliknya kita menghadap kehadiratnya dengan wajah yang tertelungkup, dengan wajah yang muram takut karena amilatun nasibah. Apa yang sudah kita bawa dari amal perbuatan kita adalah membuat kita malu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita merenung seperti itu, harapannya kita bisa untuk beribrah dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kita ambil nilai-nilai yang mendasar untuk menguatkan cara hidup kita supaya bisa sampai kepada tujuan yang semestinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan itu di dunia ini kita mendapatkan kebaikan, di akhirat juga kita mendapatkan kebaikan. Di akhirat terhindar dari siksa api neraka dan bertempat di surga yang penuh dengan kenikmatan. Salah satu belajar
yang mesti kita ambil nilainya adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang yang tidak pernah sepi hidupnya dari ragam ujian. Ragam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mampu dia selesaikan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran surah yang kedua pada ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idibtala Ibrahima rabbuh bikalimatin. Dan cobalah renungkan, hendaklah ingat-ingat, karena peristiwanya sudah lalu, sudah lampau, sudah jauh waktunya. Tetapi oleh Allah dihadirkan lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada kita pengikut beliau yang setia. Wa idibtala Ibrahima rabbuh bikalimatin. Coba ingat kembali bagaimana Ibrahim itu mendapatkan ujian-ujian dari Tuhannya. Fa'tamahunna, kemudian dia bisa menyempurnakan ujian-ujian itu dengan baik. Awal surah ini ayat 124, di dalam banyak tafsir dijelaskan ujian Nabi Ibrahim itu ada yang bersifat personal, ada yang bersifat familiar, ada yang bersifat komunal, masyarakat. Yang bersifat personal, Ibrahim ini dilahirkan di tengah-tengah masyarakat paganistik, di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, patung yang dibuat sendiri dan dipuja-puja sendiri. Sebuah perilaku yang lebih bodoh daripada kebiasaan orang jahiliyah di zaman Rasul. Ibrahim mendapati kehidupan yang demikian, kemudian merenung sebenarnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana sih sebenarnya aku itu dicipta? Siapa sebenarnya yang mencipta aku? Maka proses berpikir Ibrahim ini menemukan jawaban-jawaban dalam semesta berupa perubahan di dalam bertuhan. Dari bertuhan pada bintang, bertuhan kepada bulan, bertuhan kepada matahari, dan pada akhirnya menemukan jawaban bahwa semua yang ada ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan tidak di dalam sistem ciptaan itu sendiri. Inilah yang ditemukan oleh Ibrahim, lalu dia mengatakan, aslamtu birabbil alamin. Aku hanya akan menyerah dengan Tuhan yang memelihara, yang merawat, yang mencipta, yang mengatur, bahkan menghancurkan semesta ini. Itu ujian yang pertama. Bagaimana menemukan tauhid di dalam kehidupan pribadi, di tengah kehidupan masyarakat yang paganistik, yang musyrik semuanya. Maka ujian itu diselesaikan dengan baik ketika setelah ia bertuhan dengan Tuhan yang keliru, kemudian dia bertuhan pada Tuhan yang benar. Maka kalau kita mengikuti cara Ibrahim menemukan Tuhan, kita tidak boleh menjustis orang-orang yang sampai hari ini masih menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon, menyembah gerumbul. Kita tidak perlu membenci mereka. Boleh jadi mereka baru proses mencari Tuhan secara alami. Dia akan menemukan Tuhannya dengan benar sepanjang akalnya cerdas, pikirannya cerah. Maka ujian yang kedua, apakah kemudian setelah mendapatkan kebenaran dalam bertuhan, dia diam? Tidak. Karena setiap kebenaran mendorong orang untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan itu dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Dimulai dari keluarga dekat. Siapa keluarga dekat Ibrahim itu? Keluarga dekatnya adalah ayahnya. Yang kebetulan profesi ayahnya itu
saat itu menjadi pemahat patung, pembuat patung yang oleh masyarakat kemudian dijadikan sembahan-sembahannya. Masya Allah. Alangkah beratnya seorang anak mesti mengatakan kebenaran kepada ayahnya. Tapi apakah kemudian kendur? Tidak. Ibrahim sampaikan dengan tegas, wahai ayahku, apa yang kau kerjakan itu adalah kesesatan yang nyata. Seorang anak berani berkata terus terang, jujur atas kebenaran yang dia temukan, bahwa cara bertuhan yang musyrikin, yang paganistik itu tidak benar. Yang benar adalah bertuhan dengan yang menciptakan engkau, bukan yang kau ciptakan. Maka akibat seruan Ibrahim kepada orang tuanya, dia mesti menerima sanksi. Dia diusir dari keluarganya. Tapi apakah kemudian Ibrahim jengkel, mangkel kepada ayahnya? Dia tidak. Dia mengatakan, wahai ayah, boleh aja aku keluar dari rumah ini, tapi aku akan tetap doakan engkau untuk mendapat pengampunan dari Tuhan yang benar. Masya Allah. Anak diusir oleh orang tuanya karena punya prinsip pedoman hidup yang berbeda dengan orang tua. Tidak mangkel, tidak sakit hati, tapi mendoakan kepada orang tuanya. Sampai datang teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, kau takkan pernah bisa memintakan ampun kepada orang tuamu, karena sesungguhnya orang tuamu itu kafir. Yang menjustis kafir adalah Allah. Mulai itulah Ibrahim meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kita belum tahu orang tua kita mati dalam keadaan seperti apa, atau hidup dalam keadaan seperti apa, imankah, musyrikah, kafirkah, kita mendoakan supaya mereka diampuni Allah, itu seperti doa Ibrahim. Mudah-mudahan itu diterima. Tapi kalau sudah jelas orang tua itu dalam keadaan kafir, memang sudah tidak ada pintu memintakan ampun. Tetapi ketika masih hidup, dicontohkan Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masih ada kesempatan doa, ya Allah, berikan hidayah kepada bapak ibuku, berikan hidayah kepada nenek kakekku. Kalau toh kita hadir sebagai generasi yang menemukan kebenaran di mana orang tua kita masih bergelimang dalam kebatilan. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit resikonya. Siap Ibrahim diusir dari rumah, dan memang dia terusir dari rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang sekarang banyak anak-anak yang diharap warisan kekayaan dari orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah cukup di situ? Tidak. Ibrahim seorang diri karena belum mampu mempengaruhi keluarga, belum mampu membentuk komunitas angkatan muda yang berpijak pada kebenaran dan kebajikan. Ternyata Ibrahim dengan lantang menyeru kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang mereka kerjakan, cara beribadah yang paganistik itu adalah keliru dan salah. Mari ikut aku, menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merawat, Tuhan yang menghancurkan semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara abstraktik Ibrahim menunjukkan bahwa Tuhan berhala itu tidak bisa menolong apapun. Jangankan menolong, mendengar aja dia tidak bisa. Dan itu dilakukan dengan sangat lugas di hadapan masyarakat. Tidak sembunyi-sembunyi, terus terang dia sampaikan. Masya Allah. Maka resiko yang harus diambil oleh Ibrahim adalah ketika terjadi pengrusakan terhadap berhala-berhala yang dijadikan sembahan oleh masyarakat pada saat itu, maka raja menjadi murka. Dicarilah Ibrahim dan ujungnya dia harus dihukum bakar. Masya Allah. Di tengah tumpukan kayu bakar yang menjulang tinggi, yang kemudian nyala api menjilat-jilat membumbung ke langit, tinggal sedikit kulit Ibrahim akan tersentuh oleh api. Datang malaikat Jibril menawarkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, maukah engkau aku pindah
dari tempat ini agar engkau selamat, tidak tersentuh oleh api yang akan memusnahkanmu. Apa jawab Ibrahim? Hasbiyallah, la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Di dalam hadis yang panjang diceritakan, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Aku tidak membutuhkan pertolongan dari apapun dan dari siapapun. Aku hanya cukup bersama dengan keagungan Allah. Aku hanya akan merasa tenang, tentram, bahagia bersama dengan Allah. Berkali-kali malaikat membujuk Ibrahim untuk mau diangkat, dipindah dari tempat kobaran api. Dia tetap menolak. Akhirnya malaikat datang kepada Allah mengatakan, ya Allah, Ibrahim hambamu tidak mau mendapat pertolongan dari siapapun kecuali hanya dari engkau. Disitulah Allah firmankan, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan posisi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kepasrahan penuh kepada Allah dialami oleh Ibrahim pada saat masih pemuda, belum punya istri, belum punya anak, di saat seluruh keluarganya mengasingkan dirinya, diusir, dia teguh dengan pendiriannya bahwa la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Hanya Allah yang ingin aku harapkan pertolongannya. Maka api yang sedianya merusak dan menghancurkan setiap apa yang disentuhnya, ternyata kepada Ibrahim tidak mempan, karena Allah perintahkan dingin dan selamatkan Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa melihat begitu teguh pendirian Ibrahim di saat menjalani ujian yang luar biasa seperti itu. Tidak goyah sedikit pun. Walau malaikat sekalipun mau menolong dia, mau menyelamatkan dia, dia tetap menolaknya. Aku hanya ingin ditolong oleh Allah. Sedangkan kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang yang tidak memiliki keyakinan qul wallahu ahad, Allahus samad. Allah itu cuma satu. Allah itu tempat bergantung. Seluruh urusan kita ini urusannya Allah. Siapa yang menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan cukupi, Allah akan penuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Pasti dijamin selamat dunia dan selamat akhirat. Tapi masih banyak di antara kita pun yang kadangkala egois yang begitu tinggi, tidak mau menyerahkan urusannya kepada Allah. Seolah kita mampu menyelesaikan segalanya dengan kemampuan jasmani, rohani, kemampuan, kekayaan yang kita punya. Semua itu sebenarnya sekali lagi hanya ego kita sendiri. Ujian diselesaikan oleh Ibrahim. Dan alangkah menjadi pembelajaran yang sangat tidak elok, andaikan apa yang diingini Jibril itu dipenuhi, maka orang akan menganggap bahwa Ibrahim pasti pemain sulap, Ibrahim pasti ahli sihir. Kenapa? Karena dia bisa hilang ketika dibakar dan dia bisa muncul di tempat yang berbeda. Walaupun innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Apapun yang diingini oleh Allah pasti bisa terjadi. Tapi dengan kobaran api yang sedemikian dahsyat, dan Ibrahim tidak satu bulu pun yang terbakar, satu rambut pun yang terbakar, satu kulit bagian manapun yang terbakar, membuktikan bahwa ketika orang tawakal kepada Allah, ketika orang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menjamin keselamatan orang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walahil. Sampai ketika beliau berumah tangga, sampai ketika beliau punya anak, maka tidak menjadi sesuatu yang aneh jika Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih Ismail sebagai upaya untuk membuktikan bahwa cinta yakinnya kepada Allah melebihi cinta dan yakinnya kepada selainnya, pasti dia laksanakan dengan tulus dan ikhlas, karena dia sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat sebelumnya. Maka terulanglah kembali
perintah yang sangat heroik mengenai penyembelihan Ismail, putra kesayangan beliau yang sangat dicintainya, yang kemudian terabadikan dalam peristiwa kurban setiap tahun kita lakukan, kita peringati itu. Maka ketika keduanya berserah diri, pasrah kepada Allah, tulus ikhlas karena Allah, maka Allah ganti sembelian yang tadinya yang sangat dia cintai berupa anaknya bernama Ismail, ternyata diganti oleh Allah bidibhin azimin, dengan sembelian domba yang istimewa. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bayangkan Mekah saat itu tidak ada apa-apa, binatang-binatang pun sulit dicarinya, tapi Allah berikan pesta yang enak, sembelian yang hebat, yang istimewa, yang disiapkan oleh Allah untuk dimakan bersama keluarga Ibrahim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Yaumin Nahr ini. Tetapi inti daripada semua itu adalah siapa yang masih punya kemampuan pada hari ini dan hari-hari tasyrik berikutnya, maka hendaklah dia menyembelih kurban. Jika tidak, kayaknya nggak pantas setelah sholat Idul Adha nanti duhur sholat lagi di masjid atau musola bersama. Kenapa? Karena dia belum sukses, dia belum menang, belum menjadi faizun. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsi. Siapa yang kikir, siapa yang bakhil, maka dia mengkikiri dan membakhili dirinya sendiri. Wa may yukasuka nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa terbebas dari kekikiran hatinya, kekikiran dirinya, maka sungguh dia adalah orang yang menang, orang yang sukses. Jangan seperti pepatah, bagai ayam bertelur di lumbung padi, mati kelaparan. Kita diberi kemampuan oleh Allah, jangan merasa tidak berdaya. Tunjukkan kemampuan itu dan berbagilah dengan sesama. Insya Allah agama yang bermakna, agama yang berarti bagi kehidupan manusia ini akan dirasakan sepanjang zaman. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kesabaran oleh Allah, seperti sabarnya Ibrahim, sabarnya Ismail, sabarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam mendakwahkan ajaran agamanya, di dalam mengamalkan ajaran agamanya, sehingga menjadi uswah panutan utama dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu anta mulkus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Nawwir qulubana ya Allah, nawwir afidatana ya Allah, nawwir lisanana ya Allah, nawwir jasadina wa arwahina ya Allah, binurika nuri hidayatika ya Allah, binurika nuri hikmatika ya Allah, kama nawarta samawati wal arda abadan abadan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'al muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil mu'anidin. Nasr minallah waqtun qarib la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.